Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Kali ini saya mau buat video tutorial kepada mahasiswa-mahasiswi untuk mengambil mata kuliah yaitu KRS online. Nah, jadi langkah pertamanya adik-adik, kita ambil di portal batuta.ac.id. Jadi ini website kita, batuta.ac.id. Setelah masuk ke websitenya, silakan pilih akademik, lalu pilih mahasiswa. Nah, di sini portalnya, adik-adik. Nah, jadi portal sistem informasi akademik mahasiswa, nanti untuk selanjutnya kalian untuk KRS bisa dari sini. Nanti selanjutnya lagi habis KRS, cetak KHS. Arahan lanjutannya itu nanti dengan akademik. Jadi di sini silahkan login dengan nomor induk mahasiswa, masukkan NIM kalian, NIM yang sesuai dari diberikan dari kampus. Setelah itu kata kuncinya adalah mahasiswa huruf kecil semua. Mahasiswa. Saya tulis dahulu. Nah, passwordnya adalah mahasiswa. Mahasiswa. Oke. Nah, ini. Oke, masuk dari sini. Semua portal kalian, karena kita untuk membuat KRS online baru, jadi semua portal harus diperbaharui. Jadi adik-adik untuk masuk ke portal SIA ini silakan lengkapi data kalian. Semua data mulai dari sekolah sampai keluarga. Oke. Nah, sebelum kita masuk KRS, jadi kita lengkapi dulu semua data karena ini kita baru launching semester lalu sistem informasi akademik. Jadi ini masuk semester genapnya, silakan kalian buat sendiri untuk KRS online-nya. Nah, ketika di tampilan kalian nanti akan muncul seperti ini, maka kalian harus lengkapi semua datanya supaya data tersebut muncul di Siakat online Batuta. Oke, kita pilih koreksi. Jadi di sini langkah-langkahnya ya adik-adik. Mulai dari satu draft, kedua BAA-nya, baru diajukan, ditolak, disetujui, ditolak atau disahkan. Kalau data kalian sudah sama dan benar sesuai dengan nomor induk siswa dan lain-lainnya, itu maka langsung disahkan bagian administrasi umum. Oke, nah tidak berlama-lama kita langsung masuk ke koreksi. Silakan masuk. Nah, di sini buat kepada mahasiswa-mahasiswi silahkan diisi nama lengkap. Oke, tempat lahir diisi, Medan misal. Oke, tanggal lahirnya diisi adik-adik. Jadi misalnya kita buat 3 Mei berapa ini? 2001 misalnya. 2001. Oke, setelah itu jenis kelaminnya perempuan, golongan darah, agama, hobi diisi saja misalnya olahraga atau yang lain ya. Oke, nah pas foto wajib diambil mahasiswa-mahasiswi, silakan ambil pas fotonya. Oke, pas fotonya itu lihat di sini ketentuannya, tidak boleh lebih dari 500 kilobyte dan ukurannya adalah 800 kali 1200. Ini adalah ukuran ketika kalian pas foto di sekolah ada ukuran 4 kali 6. Itu dia. Jadi dia lebarnya lebih kecil daripada tingginya, 800 kali 1200. Oke, proporsi wajah antara 25% 50% dari foto, itu artinya wajah kalian harus jelas, nampak di pas fotonya, jangan lebih nampak pemandangan ya. Jadi adik-adik disarankan menggunakan pas foto. Pas fotonya itu artinya foto resmi. Kalian boleh pakai jas, boleh pakai pakaian sekolah dan lain-lainnya. Resmi artinya wajahnya rapi. Nah, setelah itu pilih data identitas, ini diisi emailnya kepada adik-adik, diisi emailnya misalnya Sri cahaya@gmail.com. Ini misal ya. Oke, ini saya asal mengisinya, nanti silahkan diperbaiki yang khusus namanya Cahaya. Keluarga negaraan silahkan diisi WNI atau WNA. Negaranya ini kalau dia WNI udah otomatis ke negara Indonesia. Oke, nomor induk kependidikan ini diisi ya adik-adik ya. Nomornya misalnya 12712 bla 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 bla, diisi. Oke, silakan diisi. Nah, setelah itu nomor induk siswa nasional NISN kalian yang diraport atau yang di sistem kalian waktu sekolah, silakan diisi. Alamat sesuai NIK itu dia pasti mahasiswa-mahasiswa sudah punya KTP,
maka wajib ditulis alamat sesuai NIK. Misalnya nama alamat orang tuanya di Medan, Jalan Setiabudi. Oke, silakan tulis Jalan Setiabudi. Dusunnya diisi. Oke, RT-nya juga diisi, RW juga diisi. Ini saya masih asal-asal ya. Jadi semisalnya dusunnya tidak ada, gimana Pak? Kalau tidak ada buat garis. Oke, misalnya dia tinggalnya di Kota Medan, pas di pinggir jalan, tanpa ada dusun, tanpa ada lingkungan. Jadi silakan isi garis. Oke, kelurahan silakan diisi, kecamatan juga diisi, kabupaten, kota madya. Kalau dia tinggal di Medan, tinggal buat kota Medan. Kalau misalnya kabupaten tuh seperti Langkat, Deli Serdang, dan lain-lainnya. Provinsi Sumatera Utara ya, kalau dia di Medan. Kode pos silakan diisi kode pos kalian. Jenis tinggal di sini kalian bersama orang tua atau ngontrak atau kos silakan dibuat. Oke. Nah, setelah itu telepon udah pastikan dia angka ya. Jadi jangan tulisan huruf. Oke, nomor HP-nya ini boleh disamakan atau boleh telepon orang tua, bebas. Oke, kita lanjut. Gambar identitas, ini dilihat, choose file, itu adalah gambar KTP kalian. KTP, bisa KTP, bisa KK, atau bisa SIM. Yang penting identitas kalian. Oke, data pendidikan di sini, ini paling penting ya, mahasiswa-mahasiswi. Silahkan cari kata kunci pertamanya, misalnya kita ambil contoh Harapan Mekar. Oke, SMK Harapan Mekar. Silakan cari. Nah, ini SMK Harapan Mekar. Nah, ini semisal dia sekolah di Harapan Mekar. Atau misalnya Antasari. Oke, ini Pangeran Antasari. Atas bawah ada SMA, ada SMK ya. Oke, misalnya Pak nggak jumpa sekolah saya. Nggak ada di data list. Oke, kalau misalnya tidak ada data list, maka buat belum ada. Oke, ini. Jadi di sini sistemnya adalah silakan klik 3 karakter yang akan kalian isi. Oke, jadi usahakan yang muncul di sini ada hashtag 400 itu adalah entry-nya, entry ke 400. Itu abaikan saja, itu dari sistem. Oke, misalnya belum ada, silakan klik. Pendidikan terakhir silakan diisi SMA atau SMA belajar. Oke, dokumen pendidikan terakhir ini boleh ambil ijazah dan transkripnya, silakan upload. Oke. Nah, setelah itu nama data orang tua diisi, nama ayah, tanggal lahir ayah, pendidikan ayah, pekerjaan ayah, penghasilan. Penghasilan ini ada range-nya, silakan dipilih. Oke, nama ibu silakan diisi. Nah, lihat nih, penulisan nama dituliskan dengan lengkap, tidak boleh singkat. Dengan aturan kapitalisasi judul, artinya, semisalnya Suliani Ningsih, misalnya. Nah, title case ini adalah awal dari kata yang nama mahasiswa, nama orang tua kalian. Terdiri misalnya Suliani Ningsih terdiri dari 2 suku kata. Berarti awalnya itu harus dibesarkan. Tanggal lahir juga diisi, pendidikan ibu, pekerjaan, nama wali ini kalau misalnya nggak ada silahkan garis. Misalnya nama wali ini adalah dia tinggal sama ibunya, neneknya, dan lain-lainnya. Kalau misalnya tidak ada, maka buat garis. Tanggal lahir wali, garis juga kalau misalnya nggak ada. Oke, kalau misalnya tanggal ini tak pala diisi ya. Terus pendidikannya tidak aja. Dan terakhir diisi alamat lengkapnya, orang tua atau wali. Terus nomor HP. Kalau sudah selesai semua dokumen yang diminta, maka kalian pilih simpan. Oke. Nah, selamat profil mahasiswa berhasil diperbarui. Ini sudah dijadikan draft. Lanjutnya pilih ubah status. Nah, di sini kalian buat catatannya sudah oke, Bu. Oke, kata-kata sopan kalian misalnya sudah pas. Minimal adalah P. Oke, lihat ya. Minimal adalah P. Minimal berarti 1 huruf. Atau bisa kalian buat oke, bebas. Oke, silahkan di checklist. Diajukan administrasi akademik, baru menyatakan dan mengakui. Oke, silahkan dibaca ya sebelum dicentang. Setelah itu pilih simpan. Nah, setelah simpan, pastikan tulisannya warna hijau. Oke, ketika dia jumpa warna merah seperti di layar ini, berarti ini dokumen yang belum kalian isi.
Oke, pos foto belum diisi, nomor induk kependudukan harus bentuk angka, terus gambar identitas wajib, oke, dokumen pendidikan terakhir wajib diisi. Nah, ketika kalian sudah mengisi semuanya tanpa ada yang kosong lagi, maka dia tulisannya jadi warna hijau. Semua profil sudah berhasil diajukan. Ketika dia tulisan warna hijau dan sudah berstatus diajukan, maka kalian sudah bisa lanjut. Oke, setelah kalian sudah mengajukan, maka silakan lapor dengan Ibu Ayu atau Ibu Kiki di bagian SSO terkhusus akademik. Boleh by WA atau boleh jumpa langsung. Artinya ketika sudah kalian ajukan, maka itu wajib diperiksa sama akademik. Kalau misalnya sudah sesuai, maka bisa dilanjutkan pengisian KRS. Kalau sudah berhasil, maka kalian sudah bisa lakukan kartu studi. Oke, dilihat nih ya mahasiswa-mahasiswi. Jadi pastikan kalian semester yang berjalan. Di sini tahun ajaran 2023 itu tahun ajarannya, baru satu untuk ganjil, semester ganjil, dan di sini keterangan semester 1. Oke, kemarin nih dia punya kawannya ya. Oke, untuk KRS-nya. Nah, untuk yang sekarang kita buat yang semester 2023 garis miring 2. Oke, jadi nanti berikutnya ini video pertama, nanti berikutnya kalian tinggal menyesuaikan tahun ajaran. Kalau saya 2024 semester ganjil berarti tinggal buat 2024 garis 1 dan semester berapa dia. Oke, seperti itu ya. Oke, kita lanjut di sini. Karena tadi sudah saya buat nih kita semester 2. Nah, di sini dia mulai. Oke, karena tadi saya sudah uji coba, kita buat revisi. Revisi itu adalah artinya diperbaiki. Oke, silakan ke revisi. Nah, di sini mulai. Pastikan nama kalian sesuai. Oke, dengan NIM dan Informatika Fakultas Teknologi. Semester 2. Nah, semester ini dosen pembimbing yang sudah ditentukan sama dekan masing-masing ya. Semester aktif itu adalah sekarang nih semester 2. Nanti silakan kalian pilih. Bagi yang mahasiswa udah semester 5, silakan pilih semester 5. Atau semester 6, silakan pilih semester 6. Oke, ini pilih 2. Dosen pembimbing akademiknya silakan dipilih. Itu hanya butuh 3 karakter. Saya misalkan, nama saya Muhammad Furqan Siregar. Silakan klik FUR. Oke, silakan klik. Setelah itu pilih simpan. Oke, kalau sudah disimpan maka terkunci namanya Muhammad Furqan Siregar yang mana sebagai dosen pembimbing atau dosen akademik di semester 2 Sisi Cahaya Ramadhani. Oke, nah di sini kita mau ngambil kartu rencana studi. Oke, jadi kelas yang tersedia di Prodi Informatika, ini saya contohi Sri Cahaya di Prodi Informatika. Misal dia semester 2 di kelas eksekutif. Silakan pilih kelas yang tersedia. Jadi, ketika kalian ambil kelas pagi, maka pilihlah kelas pagi, regular pagi atau yang lain-lainnya ya. Setelah itu kalau saya regular sore, berarti dia masuk kelas sore. Kalau misalnya dia masuk kelas eksekutif, silakan kelas eksekutif. Atau nanti misalnya, Pak, saya ada yang belajar yang dari luar kota, ada khusus kemarin ya, mau tahu ada bagian itu, silakan pilih yang sesuainya. Oke, misalnya pilihannya dia ambil eksekutif, terus dia ternyata waktu daftar kemarin sore. Intinya adalah kelas yang dilaluin sekarang dan dilaporkan kepada akademik ataupun marketing. Oke, saya contohin ini semester 2 kelas eksekutif silakan dipilih untuk Sri Cahaya. Nah, di sini dia muncul mata kuliah yang ditawarkan. Oke, mata kuliah yang ditawarkan adalah ketika kalian ambil dan sesuaikan dosen yang pengampunya. Di sini, oke. Nah, sekarang kita ambil contoh eh, si Sri Cahaya ini normal dia mengambil mata kuliah yang tersedia. Maka caranya adalah ketika aljabar linier kalian ambil, maka pilih tombol ambil, klik sekali. Ketika kalian sudah klik, maka dia oper ke atas. Semester 2 eksekutif Elanda Purwijaya. Oke, baru kita lanjut. Basis data juga diambil, silakan klik. Statistika juga diambil, silakan klik. Kewarganegaraan silakan ambil kalau misalnya udah masuk ya. Dan struktur data juga berjalan, ambil. Praktikum struktur data silakan ambil. Baru sistem basis data ambil dan bahasa Inggris 2 silakan ambil. Nah,
Ternyata si Sri Cahaya ini semua mata kuliah diambilnya. Oke, jadi ketika kalian di KRS itu ditawarkan mata kuliah, silahkan pilih yang sesuai yang kalian jalani. Contoh, misalnya nanti ada agama. Agama itu terbagi Kristen dan Islam yang tersedia di kampus. Oke, jadi semisal dia Islam, maka pilihlah agama Islam. Jangan ambil yang Kristen. Dan sebaliknya, jika di agama Kristen, maka ambil yang Kristen, Islam tidak usah diambil. Oke, ambillah mata kuliah yang sesuai yang kalian eh, pada semester berjalan. Oke, saya contohin. Semisal kalian sudah ngambil, kalian klik lagi, maka tidak akan bisa. Maka dia muncul, mata kuliah yang diambil hanya boleh 1 kali per studi. Oke, sudah muncul KRS. Maka langkah selanjutnya adalah ajukan kartu rencana studi untuk divalidasi oleh ketua program studi. Ketika sudah diklik, maka dia muncul, kartu studi diajukan tidak akan bisa dikoreksi lagi sampai ditolak oleh ketua program studi Anda. Apakah Anda sudah yakin mengajukan kartu studi Anda? Kalau sudah yakin, silakan pilih OK. Nah, ketika sudah diajukan, maka ini tinggal bagian prodi kalian untuk KRS disetujui atau tidak. Oke. Nah, ketika sudah disetujui, nanti tulisannya jadi warna hijau. Kalau misalnya masih warna kuning, berarti belum diperiksa oleh program studi. Nah, kalau sudah disetujui, maka tampilannya berubah seperti ini. Oke, jadi setelah disetujui, warna hijau. Oke, keterangannya ini mata kuliahnya. Oke, Pak, kenapa masih dikunci? Itu karena kalian belum jadwalnya UTS. Jadi nanti akan ketahuan mana mahasiswa yang telat bayar nanti UTS-nya belum terbuka. Tergantung dari si dosennya, dosen pengampu. Oke, di sini nanti kalau misalnya dia sudah bayar uang kuliah dan tidak telat bayar, maka di sini nanti muncul sudah terdaftar untuk mengikuti ujian tengah semester. Kalau misalnya dia belum, masih nunggak, maka tulisannya menjadi belum. Oke, seperti itu dia. Untuk ini keterangan bawahnya nilainya. Oke, nah nanti ketika kalian sudah masuk ke dalam ujian, nanti muncul dia namanya KHS, kartu hasil studi di sini. Nah, kartu rencana studi bisa dicetak apabila semua dokumen sudah terpenuhi, foto, terus alamat dan lain-lainnya. Ketika diklik tombol KRS, maka KRS akan muncul. Oke, dan juga demikian kartu hasil studi akan muncul apabila nanti kalian sudah mengisi kuesioner. Oke, ini dia untuk tahapannya, di sini lengkapnya. Oke, ini dosen pengampunya ya, Bu Elanda, Pak Furkon, terus Pak Raja, Pak Royanwari, dan lain-lainnya. Oke, ini dia. Terus kartu presensinya bisa dilihat di sini, presensi kalian. Oke, ini presensi yang dilakukan oleh akademik. Jadi kalau misalnya kalian tidak datang, maka sudah dicatat oleh akademik. Setelah itu nanti kalau misalnya ambil kartu studi bisa dari sini. Nah, kartu studi di sini ditulis, maaf kartu studi hanya bisa di-download apabila seluruh jadwal perkuliahan telah diisi nilainya. Oke, itu dia untuk tampilannya. Jadi langkahnya adalah kalian isi data kalian dahulu, baru isi KRS-nya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selamat dikerjakan bagian pengisian data dan KRS-nya. Terima kasih. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.